Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk di video kali ini kita masih membahas core DAO. Jadi apa yang akan kita bahas ini penting banget buat teman-teman semua, buat kalian yang sudah mining bertahun-tahun ya. Jadi ada ketentuan airdrop yang akan diturunkan kepada pengguna aplikasi Satoshi ya, atau kepada miner gitu ya. Jadi teman-teman semua pastikan kalian itu nggak skip videonya agar kalian nggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Dan jangan lupa kalian riset secara mandiri dan juga disclaimer. Video ini hanya sekedar untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita kutip dari DAO inti atau core DAO ya di Medium. Jadi secara resmi si core ini sudah listing mainnetnya, dan dengan peluncuran mainnet desentralisasi kesehatan dan keamanan Bitcoin akhirnya dapat memenuhi skalabilitas, interoperabilitas dan komposisi Ethereum sekarang secara resmi hidup untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan konsensus Satoshi Plus memungkinkan kombinasi Proof of Work dengan Proof of Stake dan mekanisme pemilihan validator yang efisien untuk memadukan elemen inti dunia blockchain secara optimal. Nah, di sini untuk core DAO ini sudah banyak sekali yang mengadopsi gitu ya, dan banyak yang akan menerima untuk memperdagangkan si core DAO ini di bursa-bursa seperti MEXC dan OKX, dan yang terakhir kemarin ada update terbaru ya, ada update terbaru dari Hobby Global juga, dan masih banyak yang lainnya. Namun di sini kita akan bahas secara garis besarnya aja, dan untuk airdropnya di sini akan didistribusikan secara bertahap ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada airdrop selanjutnya guys. Dan sekarang mainnet telah diluncurkan. Fokusnya sekarang dapat beralih ke eksekusi airdrop publik pertama dari token core. Keamanan dan audit airdrop menjamin perencanaan dan pelaksanaan yang sangat hati-hati seperti peluncuran mainnet, dan pekerjaan ini akan segera dimulai bersama dengan aplikasi Satoshi mitra kami. Beberapa orang yang paling dihormati di fakultas masing-masing secara global berkolaborasi dalam langkah selanjutnya, dan mengingat tingkat kehati-hatian ini, penerjunan airdrop atau koin core ya akan dimulai segera mungkin, tetapi bisa memakan waktu hingga 60 hari, berarti sekitar 2 bulan ya setelah listing mainnet. Dan seperti yang diperkenalkan di airdrop income, 25% dari jumlah token core yang akan di airdrop akan tersedia bagi pengguna di awal airdrop, dengan 75% sisanya akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun. Wow. Jadi kita nggak bisa langsung ambil semuanya ya token dari core DAO ini. Berarti ada kemungkinan koin core ini harganya lebih tinggi dari perkiraan para ahli kripto ya. Dan mendukung fungsi jaringan tidak akan tersedia sampai token core dibuka kuncinya. Untuk mempertahankan desentralisasi, token akan dipegang dalam kontrak pintar yang tidak dikendalikan oleh entitas pusat manapun. Jadi dikunci ya untuk token core-nya. Dan tetapi ditegakkan oleh kode saja karena blockchain yang terdesentralisasi memungkinkan. Nah, teman-teman semua, untuk core miner itu harus tahu ini gitu ya, dan kita juga berharap koin core ini bisa mengubah nasib kita gitu ya. Meskipun waktu yang sangat lama ya, 2 bulan itu sangat lama sekali setelah mainnetnya sudah dirilis. Nah, di sini dari docs.coredao.org
untuk pemilihan validator ya, secara ringkasan. Pilihan validator dari core mengikuti mekanisme berikut, dan yang pertama itu skor hybrid dihitung untuk semua validator dalam jaringan. Fungsi untuk menghitung skor didefinisikan sebagai S sama dengan RHP slash THP bintang atau dikali gitu ya, dan M terus ditambah RSP slash TSP dan dikali dalam kurung 1 dikurang M tutup kurung ya, dan di ujung ada di dalam kurung 1, di mana penjelasannya ya, RHP kekuatan khas yang didelegasikan ke validator yang diukur melalui hitungan blok BTC yang dihasilkan, dan THP sama dengan total daya khas pada core, dan RSP sama dengan saham yang didelegasikan ke validator yang diukur melalui jumlah token core yang didelegasikan, dan TSP sama dengan total staking di core, dan M sama dengan pembobotan dinamis yang menyesuaikan dari waktu ke waktu untuk memastikan kelancaran transisi selama RAMP up. Dan di sini yang poin nomor 2 itu pilih 21 validator dengan skor hybrid tertinggi untuk disertakan dalam set validator. Dan poin nomor 3, pemilihan dilakukan pada akhir setiap putaran untuk mengambil validator putaran berikutnya melalui mekanisme di atas. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari rumusnya itu, jujur saya kalau masalah rumus itu pusing ya. Ini rumus dari Cordao-nya dan sudah dihitung secara spesifik, dan mungkin teman-teman semua yang lebih paham dengan rumus seperti ini kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Jadi apabila ada kesalahan kalian bisa kritik dan berikan saran. Tolong jangan komentar yang tidak pantas gitu ya. Karena di sini kita membangun komunitas itu untuk berdiskusi dan kita mengedukasi gitu guys, bukan untuk menjelekkan pihak yang lain gitu ya. Jadi teman-teman semua jangan salah paham sama video yang saya buat. Ini bertujuan untuk informasi dan edukasi. Jadi teman-teman semua yang lebih paham bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Artinya kita membangun komunitas itu dengan baik-baik saja gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan menyinggung perasaan teman-teman semua ya. Nah, di sini untuk produksi blok ya. Pilihan validator Satoshi Plus dirancang untuk memilih validator yang berasal dari mode POW atau Proof of Work dan di POS, jadi Proof of Stake ya, yang diuraikan di atas. Jadi dia memiliki 2 validator gitu guys. Setelah pemilihan, mekanisme mengurutkan semua validator dan menghasilkan blok dengan cara round robin. Dan yang kami maksud dengan round robin adalah setiap validator memiliki kesempatan untuk menghasilkan blok dalam urutan yang ketat dari peringkat 1 sampai 21 dengan skor hybrid sebelum dimulai kembali dari atas. Selain itu dengan membatasi jumlah validator Satoshi Plus, menawarkan tingkat transaksi yang lebih tinggi dan peningkatan skalabilitas. Selain itu, mekanisme ini memberikan ketahanan tambahan terhadap berbagai serangan dan peningkatan efisien dan toleransi sejumlah pemain Byzantium atau jahat atau diretas ya. Jadi mereka menggunakan validator 2 sekaligus ya untuk mengamankan atau mengetatkan jaringan mereka gitu ya. Jadi sangat bagus sekali. Oke, untuk yang poin terakhir ya, ada peraturan diri untuk validator. Jadi core berisi mekanisme pemotongan dan pemenjaraan untuk mencegah perilaku jahat oleh validator di setiap putaran.
Saat memproduksi blok, validator inti yang akan memeriksa apakah validator saat ini telah dipenjara secara berkala. Jika demikian, mereka akan memperbarui set validator setelah periode waktu tertentu, misalnya jadi core menghasilkan blok setiap 3 detik dan periode epoch adalah 200 blok. Maka set validator ini akan memeriksa dan memperbarui set validator epoch berikutnya dalam 600 detik atau 10 menit. Rancangan jailing atau untuk mengecualikan validator yang berperilaku buruk dari aktivitas konsensus untuk meningkatkan keamanan jaringan dan menjaga stabilitas TPS atau transaksi per detik ya. Jadi ini bagus, dan teman-teman semua kalau misalkan kalian ingin tahu lebih dalam lagi, kalian bisa langsung akses di docs.cordau.org. Jadi pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri, dan juga disclaimer video ini hanya sekedar untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang nonton, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.